Halo semuanya, semoga teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Sekarang saya mau menjawab tentang pertanyaan teman saya yang lalu. Itu kenapa sih sekarang Bu Lastri lebih suka menyebut alam semesta dibandingkan kenapa nggak langsung Tuhan aja gitu ya? Karena segala sesuatunya pasti berasal dari Tuhan. Ya betul, tapi kadang semakin kita membacakan akhirnya semakin mengecil ya ruang gap itu. Tentunya segala sesuatu itu kita percayai sebagai hambanya Tuhan, hambanya Allah, itu pasti Tuhan lah yang Maha Esa, Maha Besar, dan segala sesuatunya itu beliau yang ciptakan. Cuma ketika kita belajar lagi atau membaca lagi sejarah-sejarah tentang ketuhanan, tentang agama, itu ternyata tidak sesimpel itu gitu ya. Cuma ya mungkin kita bahasnya gak terlalu panjang karena nanti bisa kemana-mana. Jadi konsep ketuhanan itu ada beberapa yang saya tahu, itu ada teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain lah ya, nanti bisa Anda Google sendiri. Tapi kenapa tiba-tiba jadi alam semesta gitu ya? Kalau yang saya pahami tetap yang menciptakan alam semesta itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi alam semesta ini punya sistem yang unik, yang terlalu banyak variabel yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita ketahui, dan tidak bisa dijelaskan. Akhirnya dia punya sistem yang membuat ketika kita memilih suatu jalan A, maka dia akan terjadi takdirnya begini, dan ketika kita memilih jalan B, takdirnya itu beda lagi. Nah, itu ditentukan oleh banyaknya variabel yang ada di alam semesta. Nah, itulah yang bukan artinya alam semesta itu menggantikan Tuhan, tidak, tapi secara saya bilang keilmiahan gitu ya, banyak hal-hal yang belum bisa dijelaskan dari alam semesta itu untuk mengkaji kenapa terjadi fenomena ini. Contoh yang paling simpel, hujan. Kita tahu bahwa hujan ya dari Allah, hujan itu datang atas izin Allah, tapi kan secara alam semesta itu juga ada prosesnya kan, mulai dari evaporasi, air laut menguap gitu ya, kemudian uap airnya akan ke udara sampai ke langit, terus jadi awan, ada proses kondensasi, kemudian sampai berat jadi kristal gitu kan, terus turun hujan gitu ya. Kemudian di tahapan hujan itu ada petir, ada gluduk yang suaranya beda-beda. Itu kan sesuatu fase yang ketika kita bahas lagi secara mendetail, secara akademis, secara saintifik, itu akan banyak prosesnya sampai terjadi sebuah kejadian hujan itu sendiri. Nah, apalagi hidupnya manusia, takdirnya manusia, yang kenapa kok saya takdirnya begini, ceritanya begini, kenapa begitu. Nah, itu ada hubungannya juga atas sistem semesta yang berjalan gitu ya, karena ya kita ketahui bahwa jagat raya ini kan kumpulan energi materi yang terlingkup juga pada ruang dan waktu. Banyak teori juga yang berkaitan kapan bumi ini terbentuk, kapan alam semesta, planet-planet dan galaksi, pokoknya itu panjang kali lebar deh. Akhirnya ya tadi mungkin untuk menjelaskan proses itu banyak variabel yang berkaitan, yang kadang ya tadi secara penelitian itu tidak bisa dijelaskan satu persatu. Kemudian misalnya kita bahas juga tentang variabel kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu banyak banget yang harus kita perhitungkan, gak cuma 5 poin atau 5 dimensi, tapi ya bayangkan aja, yang pertama kita bisa cek dari kesejahteraan fisiknya, kesejahteraan emosionalnya, kesejahteraan intelektualnya, kesejahteraan keuangannya, kesejahteraan lingkungannya, kesejahteraan sosialnya, kesejahteraan pekerjaannya, bahkan kesejahteraan spiritual. Dari fisik banyak banget, dari kondisi tubuh aja berapa organ gitu ya, bagaimana pola makan, bagaimana olahraganya, bagaimana perawatan dirinya, bagaimana nutrisinya, bagaimana pengelolaan berat badannya, bagaimana
paparan energi matahari dan sebagainya. Kesejahteraan keuangan, bagaimana pola menabungnya, bagaimana pendapatannya, bagaimana potensi dia mendapatkan berapa jumlah banyak uang yang bisa dia dapatkan, bagaimana kesamaan kesejahteraan dalam satu negara gitu ya, bagaimana pengaturan keuangannya atau ya manajemen keuangannya, bagaimana investasinya, bagaimana dia merencanakan budget kebutuhannya, bagaimana dia mengelola hutangnya, bagaimana dia merencanakan kebutuhan jangka panjang, itu kan banyak banget hal yang bisa kita explore dari satu variabel menjadi sub-sub variabel lagi, menjadi variabel yang lebih kecil lagi. Maka dari itu alam semesta itu luar biasa kompleks yang kadang dia punya sistem sendiri yang ternyata kejadian ini tuh akan membuat kita begini, seperti itu. Mungkin begitu ya penjelasan simpelnya, meskipun kalau dibahas lagi bisa panjang kali lebar dan mungkin 7 hari 7 malam belum bisa tidur. Oke, terima kasih ya. Semoga hari ini Anda berbahagia bersama keluarga. Dah.